Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Joni Agustiawan E. Madeju dari SMA Negeri Mojo Agung, Jombang. Pada video ini saya akan membagikan praktek baik penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan judul Diferensiasi Menggugah Inovasi. Masa pandemi merupakan masa di mana seorang murid mengalami penurunan kebutuhan akan gerak, sehingga ini dapat menghambat tumbuh kembang murid atau bahkan menimbulkan berbagai macam penyakit seperti obesitas. Masa pandemi juga menurunkan hubungan sosial dengan orang lain karena dampak adanya pembatasan jarak atau penggunaan handphone yang berlebihan. Masa pandemi juga menjadi penghambat bagi kemajuan dunia pendidikan dengan adanya pembelajaran yang dilakukan secara daring. Salah satu kutipan filosofi Ki Hajar Dewantara melalui buku Mimbar Indonesia. Bermain adalah tuntutan jiwa anak untuk menuju ke arah kemajuan hidup jasmani maupun rohani. Berdasarkan hasil observasi bersama rekan guru PJOK di Kabupaten Jombang, sebagian besar guru PJOK masih menerapkan pembelajaran yang berpusat pada guru. Guru seringkali mengomando murid sesuai dengan kemauannya tanpa memperhatikan karakteristik murid. Guru memberikan perlakuan yang sama kepada murid, sehingga murid yang sebenarnya membutuhkan perlakuan lebih tidak akan bisa berkembang secara optimal. Tahun pelajaran 2022-2023 menjadi titik awal bagi guru, khususnya guru mata pelajaran PJOK, untuk turut serta menggugah inovasinya dalam memfasilitasi kebutuhan gerak murid sesuai dengan karakteristiknya melalui berbagai macam inovasi pembelajaran agar murid dapat mencapai kemajuan hidup, jasmani maupun rohaninya. Bahwa dalam memfasilitasi murid pasca masa pandemi ini, untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, maka perlu adanya inovasi dalam menerapkan pembelajaran. Salah satunya melalui strategi pembelajaran berdiferensiasi. Diharapkan pembelajaran berdiferensi ini dapat memenuhi kebutuhan murid yang dilihat dari kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid, sehingga berdampak pada peningkatan prestasi akademik murid, hubungan interaksi sosial murid satu dengan murid yang lain, serta dapat mencapai tumbuh kembang murid secara optimal. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang diterapkan di kelas 10 terdapat 3 strategi yang dapat dilakukan, yaitu strategi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Untuk memenuhi kebutuhan gerak murid, penerapan pembelajaran diferensi konten saya lakukan dengan memetakan kesiapan belajar murid berdasarkan profil belajar murid. Artinya, murid dapat mengakses materi yang disampaikan sesuai dengan gaya belajarnya. Murid yang memiliki gaya belajar visual, maka materi dapat diberikan dengan menunjukkan gambar-gambar. Murid yang memiliki gaya belajar auditori, maka materi dapat diberikan melalui audio. Dalam penerapan pembelajaran diferensiasi proses, demi memenuhi kebutuhan gerak murid, dilakukan melalui permainan kecil yang dinamakan COVID-19. Permainan kecil ini mendorong murid secara pribadi untuk aktif bergerak dalam menjalankan permainannya. Permainan ini juga bisa dimodifikasi untuk digunakan dalam kelompok kecil maupun kelompok besar. Pembelajaran diferensiasi produk dipetakan berdasarkan karakteristik murid. Artinya, jika murid memiliki kemampuan lebih untuk memperagakan, maka dipersilakan untuk memperagakannya. Jika murid tidak mampu memperagakan dengan baik, maka murid dapat memenuhinya dengan cara yang lain. Misalkan, dengan menggambar pemahamannya melalui lukisan, menjabarkan pemahamannya melalui penjelasan singkat dalam video. Dampak yang timbul setelah diterapkannya pembelajaran diferensiasi ini antara lain pemenuhan kebutuhan gerak murid terpenuhi melalui kegiatan permainan kecil.
motivasi murid menjadi meningkat. Muncul ide, gagasan, inovasi baru setelah murid mengikuti pembelajaran. Interaksi dengan rekan sejawat menjadi lebih baik berkat penguatan kerjasama dan gotong royong melalui permainan kecil. Hingga dampak pembelajaran terbesar yang diharapkan adalah tercapainya kemajuan hidup jasmani maupun rohani murid. Demikian video praktek baik penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Semoga video ini dapat menginspirasi guru-guru terbaik di Indonesia untuk menciptakan murid-murid yang sehat jasmani dan juga rohani. Terima kasih dan mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.